Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Hakiki dengan NAME 20191221031. Saya akan menjelaskan analisis pengambilan pola keputusan, promosi Holy Wing, dan room case analisis. Yang pertama, teori bias. Dalam pengambilan keputusan, kasus ini pihak Holy Wing Indonesia yang pada awalnya ingin melakukan sebuah terobosan baru mengambil langkah dengan nekat dan menawarkan promosi gratis minuman beralkohol dan miras kepada orang yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Semua itu dilakukan guna menarik perhatian para pengikut di sosial media agar berkunjung ke outlet Holy Wing yang terbesar di beberapa kota di Indonesia. Namun sayangnya itu tersebut malah mendapat kencaman dari sejumlah pihak. Yang kedua, Lilhats. Promosi minuman alkohol memicu kontroversi usai viral di media sosial. Promosi yang dilakukan Holy Wing menuai ancaman berbagai pihak termasuk dari pihak Islam dan Yahudi. Topi merah, reaksi emosional apabila lebih jauh. Hal tersebut memang kurang pantas untuk dijadikan bahan promosi karena dua nama tersebut merupakan panutan bagi umat Muslim dan Nasrani, sehingga menimbulkan banyak gejolak dari masyarakat. Topi kuning, berpikir positif. Jika dilihat dari sisi positif dari kejadian ini, seharusnya yang pihak manajemen mengevaluasi kembali tim marketing dan jajarannya untuk lebih berhati-hati dalam hal promosi serta memperhatikan secara detail isi sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Topi putih, informasi diperoleh berdasarkan data dan fakta. Masyarakat menganalisa bahwa promosi yang dilakukan pihak Holy Wing telah menimbulkan masalah serius yang berujung pada kasus penistaan agama. Topi hijau, kreativitas. Baiknya pihak Holy Wing mengembangkan performa yang mengekspor ide-ide yang kreatif dan tidak menyinggung pihak-pihak manapun, terutama berkaitan dengan hal yang sensitif seperti syara. Pihak biru, pihak Holy Wing harus lebih berhati-hati dalam memikirkan ide-ide setiap pengambilan keputusan yang ada saat ini, karena setiap kebijakan yang akan diambil nanti dapat mempengaruhi pendapat masyarakat. Karena apabila dalam negosiasi dan beberapa pihak seperti organisasi, masyarakat, pemerintah, dan juga tokoh agama tidak menemukan titik terang, alangkah baiknya dari pihak Holy Wing selalu memiliki dan para pemegang saham harus inisiatif melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada masyarakat serta meminta saran kepada pihak-pihak terkait untuk penyelesaian masalah tersebut agar kedua belah pihak bermusyawarah guna mencapai mufakat dan tidak ada perselisihan di kemudian hari. Berikutnya adalah SOPA. Setelah dilakukan pembicaraan antara pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta dan beberapa pihak terkait, pemerintah provinsi DKI Jakarta mendesak untuk melakukan penutupan seluruh gerai yang ada di Jakarta serta melakukan pencabutan izin usaha. Selain itu, masyarakat juga melakukan demo di berbagai daerah terkait kasus Holy Wings. Akibatnya terjadi penutupan sementara pada beberapa gerai di berbagai kota.
Hal ini tentu saja berimbas pada ribuan nasib karyawan Hollywings. Pihak pemerintah Provinsi DKI tentu saja memikirkan ribuan nasib karyawan tersebut dan berjanji akan mencari pekerjaan atas dampak dari penuntutan 12 gerai 6 Hollywing yang ada di Jakarta. Solusi pihak Hollywing baiknya membuat permintaan maaf secara resmi kepada pihak yang memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Selain itu, pihak Hollywings tetap mematuhi segala aturan yang berlaku serta menjalankan proses hukum yang sedang berlangsung di saat ini. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab keluar masuknya karyawan atau turnover. Faktor-faktor keluar masuknya karyawan yaitu ada 5. Yang pertama usia, yang kedua lama kerja, yang ketiga tingkat pendidikan, dan yang keempat kepuasan kerja, yang kelima budaya perusahaan. Yang pertama adalah usia. Usia pekerja yang lebih tua. Yang kedua adalah kerja lama. Karena masa kerja lebih singkat, interaksi dengan usia kurang sosialisasi merupakan kemungkinan turnover atau keluar masuknya karyawan. Tingkat pendidikan. Pendidikan yang tinggi dan jabatan yang sesuai berpengaruh pada potensi karyawan. Yang ketiga, kepuasan kerja. Semakin puas seseorang dalam bekerja, maka semakin kuat pula seseorang melakukan turnover. Yang kelima, budaya perusahaan. Budaya yang kuat ini jelas membantu komitmen seseorang dalam perusahaan dan akan mengurangi keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Akar permasalahan. Karena sebagai staf merasa sangat berat yang dibebankan perusahaan sehingga menimbulkan dalam bekerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.